coba tes, jeglek terus kan, kita tes lagi, balik terus itu. Untuk mencontohkannya, ini kita singkirkan dulu. Ini tanpa alat saya, kita coba dulu ya, supaya kita pun saling mengerti semuanya. Ini kita cek dulu pasanya dan netral kita pasang untuk ke stop kontak yang ada MCB nya sebagai contoh. MCB ini ingat sebagai pengganti KWH. MCB adalah sebagai pengganti KWH nya. Oke, jelas 2 ampere. Nah, biar nampak nih 2 ampere kan. Kita coba ini stop kontak untuk nanti, untuk alat saya nanti. Nih kita coba nih ya, ini langsung saja kita coba listrik 2 ampere. Bisa dilihat 2 ampere tuh. Nih tidak ada tipu-tipu dalam video ini. Kalau misalnya video ini jelek ya maafkan saja, karena tidak diedit sepenuhnya. Kenapa ya? Karena supaya nyata. Kalau misalnya diedit kan dikira tidak nyata, itu bla bla bla. Ini asli nih kabelnya, tidak ada tipu-tipu nih semua. Supaya kita tahu semua, belajar listrik itu tidak ada tipu-tipu. Oke, nih jelas listrik 2 ampere nih. Kemudian kita coba nih, langsung coba tes, jeglek terus kan, kita tes lagi, balik terus, kita coba lagi, balik terus, kita coba lagi, kok nggak kayak, balik terus, nggak kuat. Nih mesin berdaya berapa? 500 watt, jelas gak kuat. Iya, kenapa nggak kuat? Ya karena cuma 2 ampere itu hanya 450 PA. Kalau misalnya di watt kan, jadi watt itu sekitar 380-an watt, itu hanya sekitar segitu watt. Jadi nggak sanggup dia ngangkat mesin. Itu namanya ngerusak mesin, nggak mau hidup-hidup. Cuma kasih tegangan awal, udah mati nih. Nggak ada tipu-tipu. Bagaimana caranya? Itu sangat gampang. Pertama itu pastinya kita membutuhkan sebuah trafo. Kita memakai sebuah trafo. Saya bilang ini memakai trafo, dan trafo yang dipakai itu adalah 5 ampere minimal, jangan di bawahnya. Ini karena saya sebagai contoh hanya 3 ampere. Yang dipakai itu adalah 5 ampere. Saran saya ya 5 ampere sampai 10 ampere terserah, tapi itu kan memang mahal trafo. Tapi kalau misalnya trafo seperti ini hanya 30 ribuan. Pokoknya di bawah 50.000 ini trafo, tergantung toko juga yang jual. Itu sangat gampang. Bagaimana merakitnya? Itu sangat gampang, tenang saja. Nanti saya akan memberitahu cara merakitnya. Yang penting Anda beli trafo dulu pertama. Beli trafo, kemudian ambil stop kontak baru. Ini untuk sambungannya. Cara ngerakitnya itu adalah seperti ini. Nih. Manapun, nih. Input 220 volt, 0 sama 220. Outputnya 0 sama 240. Kalau kurang jelas nanti akan saya beri skemanya, makanya jangan di skip video ini. Ini langsung saja inputnya saya kasih nih ya. Ini agak berantakan memang, tapi kita gulung saja ya kabelnya supaya tidak nampak berantakan. Ini kita gulung. Nanti dikira nipu-nipu, tidak ada channel ini nipu-nipu ya. Ini asli. Ini memakai trafo. Bagaimana cara merakit trafonya? Itu sangat gampang, makanya tonton video ini sampai habis. Saya akan memberitahu cara merakit trafo tersebut. Ini langsung saja kita coba. Dan ini kita colok. Ini ya. Manapun sudah nampak. Ini kita tinggalkan dulu. Ini ya. Bisa dilihat ya. Sama-sama dilihat. Tuh. Balik terus. Jelas kan? Balik terus tanpa alat saya, balik terus. Nah, balik terus tanpa alat saya, nggak kuat ya. Kemudian kita coba pakai alat saya. Masih 2 ampere nih, kalau nggak percaya tuh. Asli kuat, tanpa tipu-tipu. Ini asli dan nyata, tidak ada rekayasa sekalipun. Tidak ada rekayasa. Itu kabel di asli PLN dari rumah saya, kemudian masuk MCB sebagai contoh KWH, kemudian ke stop kontak.
stop kontak yang punya MCB, kemudian ke alat saya itu. Alat saya, rakitnya itu sangat gampang, tonton saja video sampai habis. Ini ada mesin-mesin lain, kita contohkan saja lah. Ini mesin, ini sekitar 400 watt nih kalau tidak salah nih. Saya contohkan di sini nih, langsung saja kita coba tanpa alat saya nih. Balik terus, gak kuat. Kita coba lagi, mati terus ya. Gak kuat, ngerusak mesin namanya ini. Aduh, teman lah, nggak akan mungkin bisa. Kita pakai alat saya, langsung 2 mesin lagi nih kita coba nih. Nih MCB 2 ampere masih jelas, tidak ada tipu-tipu nih, asli nyata. Aduh, kita tinggikan dulu supaya nampak semuanya ya. Nih, saya tinggikan dulu supaya nampak semuanya. Kita paskan dulu, kita coba langsung nih ya. Wow, sangat kuat, sangat berisik. Ini hidupinnya pun harus satu-satu ya, jangan langsung 2 ya, 2 langsung drop tegangan. Makanya itu yang membuat listrik jelek. Bagaimana sih cara kerja alat saya itu nggak gampang, nanti saya jelaskan. Kita coba lagi nih ya. Asli tidak ada tipu-tipu. Kita coba lagi nih. Aduh, berat kali mesinnya. Aduh, itu asli nyata, tidak ada tipu-tipu. Saya cabut dulu biar tidak kesetrum. Saya akan memperjelas alat saya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara ngerakitnya, dan bagaimana cara ini. Aduh, berat kali mesinnya. Oke, tangan satu mesin, beratnya. Kita cabut dulu semuanya. Saya akan memperjelas dulu. Ini kita singkirkan dulu supaya kita enak memperjelasnya. Ini cara merakitnya sangat gampang, nggak ada tipu-tipu. Nih, input adalah 0 dan 220, bisa dilihat 0 dan 220 ini input, dan outputnya 0 dan 240. Bagaimana cara kerja? Cara kerjanya itu adalah menaikkan tegangan. Bagaimana menaikkan tegangannya itu? Yaitu pasti kita sama-sama tahu listrik Indonesia itu pasti ya drop tegangan. Drop tegangannya itu di mana maksudnya? Kalau belum mengerti listrik kan pasti tidak tahu, tapi pasti ada juga yang tahu. Maksud drop tegangan itu adalah turunnya tegangan. Nih ya, listrik PLN. Biasanya tuh kalau misalnya malam lah, di malam hari itu pasti seringnya drop tegangan itu sampai 180, bahkan bisa sampai 100 volt hanya. Makanya ya tidak bisa menghidupkan apa-apa, dan kadang pun baru menghidupkan tuh langsung balik dia MCB ya. Itu dia menyebabkan drop tegangan. Kalau menyebabkan drop tegangan, maka akan terjadi penurunan daya. Bagaimana itu kok bisa? Ya pastinya kalau dalam rumus untuk menentukan daya itu kan pasti tegangan kali arus kali Cosby untuk daya kerja kan. Nah, jadi kalau misalnya tegangannya itu turun, arusnya tetap 2 ampere. Tapi kalau misalnya tegangannya turun, dikalikan arus 2 ampere. Misalnya kalau misalnya arusnya itu harusnya 220 volt tegangan listrik Indonesia, dan misalnya jadi 180 kali 2 ampere, itu berapa? Cuma tinggal cobalah 2 kali tinggal 360 volt ampere jadinya, bukan watt lagi. Kalau dijadikan watt kali Cosby-nya 0,8, kita hitung lah 0,8. Ya, hanya 200-an watt kemungkinan. Waduh, sangat rugi besar kan. Anda membayar mahal, tapi iya, apa kenyataannya? Itu dia yang membuat listrik bisa balik, tegangan berkurang. Kenapa? Ya karena itu, kalau tegangan berkurang otomatis daya berkurang. Udah pasti tuh. Udah nampak ya. Kita terangin coba. Nih, kalau misalnya lah 220 asli, ini 218, kita paskan aja 220. Kalau 220 volt kali 2 ampere itu sama dengan 440 volt ampere. 440 volt ampere kalau dikalikan 0,8 aja lah, sekitar 380-an watt atau berapa lah, bisa Anda hitung sendiri, sekitar segitu. Daya kerja yang bisa dimaksimalkan, kan bisa mengangkat beban sampai 300-an watt kalau misalnya drop tegangan. Nah, ini kita gunakan alat tersebut ini untuk menaikkan tegangan. Coba lah pada mesin ini, kalau kita lagi start, lagi reng itu
maka mesin ini akan memakan tegangan yang besar. Jadi pada saat besar tegangan ini drop, maka MCB yang tadi gini stop balik. Itu dia yang menyebabkan tegangan tadi. Jadi saya memanfaatkan trafo ini sebagai penaik tegangan. Penaik tegangannya itu kita ambil 0 dan 240, input 0 dan 240. Kenapa begitu? Kalau inputnya lagi stabil 220 gimana? Ya outputnya maka 240. Nggak percaya? Bisa kita coba nih ya. Nih, langsung saja nih, input bisa dilihat kan 220. Bisa dilihat 220. Kemudian kita pasang nih, maka outputnya akan 240. Kalau tidak percaya, loh itu ngerusak mesin lah namanya, ngerusak barang-barang elektronik. Nah, ini yang Anda tidak tahu. Tegangan untuk kerja barang elektronik rumah tangga itu biasanya bekerja pada tegangan 220 sampai 240. Itu biasanya itu ya sekitar 220 lah amannya. Tetapi disarankan sampai 240. Jadi bisa lah Anda lihat sendiri pada mesin-mesin seperti inilah 220 sampai 230 untuk daya, supaya ini maksimal mesinnya itu sekitar tegangan segini. Cobalah, bisa Anda cek sendiri di televisi atau di apa, pasti sampai 240. Bisa kita cek nih ya, 240 volt kan. Loh mana? 240 volt. Wah, ngerusak mesin? Enggak, kan sudah saya bilang tadi, enggak ngerusak mesin, enggak ngerusak apa, ini asli. Nyata ini, tidak ada tipu-tipu. Bisa kita lihat lagi nih, input tadi, ini input 220-an volt. Nah, kita coba outputnya 240 volt. Itu naik 20 volt. Kenapa bisa naik? Pertanyaannya kan seperti itu, kenapa bisa naik? Ya karena ini kan trafo. Ini kalau 220. Ini pun bisa kalau misalnya input pada apa? Pada listrik Anda inputnya itu 110. Anda pasang 0 sama 110, maka outputnya bisa Anda pakai 240. Itu kan sangat hebat, makanya itulah penggunaan trafo ini. Nih 220 nih asli inputnya, maka keluarnya 240. Kenapa? 220 sama 240 itu beda berapa tegangannya? Ya beda 20 volt. 240 kurang 220 hanya beda 20 volt. Jadi kalau misalnya input 220, outputnya 240, karena perbedaan lilitan ini makin banyak lilitannya, tegangannya makin naik. Itu dia nih. Mungkin Anda pun pernah tahu trafo ya, atau mungkin Anda orang elektronik atau orang listrik juga ya. Ya pastinya Anda pasti sudah tahu trafo kemungkinannya. Jadi ya pastinya Anda tahu cara kerja trafo bagaimana ya, ya seperti itu cara kerjanya. Ini dia pastinya Anda sudah tahu kan. Jadi kalau Anda mau merakit itu sangat gampang ya caranya. Tinggal Anda butuhkan stok kontak baru, karena saya tidak ada stok kontak, jadi saya memakai cok sambung seperti ini dari sambungan dari jalur MCB tadi ya. Kita sambung dan ini kita buat masuk ke, pokoknya ini masuk ke PLN ke rumah kita. Kemudian outputnya nih, keluarannya ini adalah ke stop kontak baru seperti ini nih, masuk stop kontak ya. Itu sangat gampang. Jadi kalau mau nanya-nanya skema bisa langsung chat WhatsApp saya. Kalau nanya WhatsApp saya nomornya berapa, itu silahkan saja cari di video-video saya sebelumnya, itu sudah saya share nomor WhatsApp saya. Oke, mungkin videonya segini saja karena ya sudah mungkin lama ya. Oh ya, di sini ada negatifnya juga memakai ini. Negatifnya itu adalah trafonya ini jadi ya panas. Ya panas pastinya. Ya kalau bebannya terlalu besar ya pasti panas. Ya makanya itu saya sarankan trafonya itu yang gede, yang 10 ampere, 20 ampere ya. Tapi kan nggak mungkin beli trafo 20 ampere yang harga 1 jutaan itu. Ya pastinya ya gunakan trafo kecil pun nggak apa-apa kalau bebannya beban kecil, atau untuk mesin aja, atau untuk ya darurat pakai mesin, atau mungkin Anda punya bengkel ya bisa dikasih kipas angin trafonya. Oh ya, kalau ada yang mau nanya ini bisa untuk mesin las atau tidak, ya jawabannya bisa, tetapi trafo yang digunakan itu bukan trafo yang kecil seperti ini, tetapi melainkan trafo yang besar ya. Yang saya bilang, kalau misalnya ada orang tukang sound system jual murah trafo second punya dia, ya Anda beli saja, tidak apa-apa. Yang penting seperti ini, ada 0 sampai 240 volt ya. Jadi inputnya 0 dan 220 dan outputnya 0 dan 240. Oh iya, kalau misalnya tanya kalau ini dibalik-balik tidak apa-apa, sama aja itu, mau dibalik gini, mau dibalik gini, colokannya tidak apa-apa. Kalau misalnya mau ditanyakan lagi, silahkan tanyakan saja dalam kolom komentar. Kalau mau untuk mesin las, ingat trafonya yang besar, jangan yang kecil. Nanti trafo Anda kebakar atau terbakar. Nah, kalau mau ditaruh di genangan oli, entah ditaruh ember ada olinya,
Anda bisa menaruhnya ke dalam oli supaya tidak panas, tidak apa-apa, atau mau ngelilit terapung sendiri kalau bisa, ya terserah Anda. Kalau bisa ngelilit terapung sendiri silahkan, itu tergantung Anda, karena saya hanya memberi ya gambaran saja, karena tadi percobaannya sudah, dan ini sudah siap teorinya. Kalau mau tanya di WA bisa tanyakan saja. Oke, mungkin karena sudah agak lamaan videonya, jika Anda mau bertanya tentang MCB ini silahkan cari saja video saya mengenai MCB ini, itu ada di video saya sebelumnya, itu bisa Anda cari sendiri penjelasannya semua. Memang dibilangnya kalau listrik rumah 6 ampere tapi kalau dibatasi 2 ampere itu sama aja pembohongan. Oke, Anda itu yang tidak tahu, makanya cari tahu dulu, tonton video saya. Ini kan MCB ini sebagai pembatas arus, sebagai contoh. Jangan tanya-tanya lagi. Oke, udahlah, udah lama kali ini mungkin videonya. Ingat ya, jangan takut rusak barang elektronik Anda karena kelebihan tegangan. Tidak, kalau bebannya besar pasti drop tegangan. Seperti tadi tidak saya ukur ya. Tapi sebelum pembuatan video ini sudah saya sudah saya riset semua, cocok atau tidaknya. Karena ini cocok ya makanya saya videokan. Kalau misalnya tidak cocok tidak mungkin divideokan. Kenapa? Ya karena ada efek buruk yang merusak mesin pastinya. Ini mesin ya, kalau misalnya Anda punya mesin mahal kok rusak gara-gara ini, nanti saya disuruh tanggung jawab, kan nggak mungkin. Jadi ya saya itu memberikan tutorial yang bagus dan bermanfaat serta aman dan nyaman dan bisa dibuat oleh siapapun. Oke, kalau mau bertanya lagi tanyakan saja dalam komentar. Kalau misalnya mau bertanya untuk barang-barang elektronik lainnya itu bisa ya, mau Magicom atau penanak nasi itu ya, kulkas, TV, terserah, asalkan terapungnya disesuaikan ukurannya. Oke, mungkin sekian saja dari saya dan saya ucapkan terima kasih. Mantap, jangan lupa di share video ini supaya bermanfaat bagi semua orang. 1 kali share Anda mendapatkan pahala. Oke, mantap. Jangan lupa tanyakan saja jika kesulitan untuk membuatnya atau ya tidak tahu. Ya yang penting Anda tanya dalam bahasa yang baik dan sopan, jangan berkomentar yang tidak sopan. Oke, mantap.